Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tebing sekaligus tembok penahan tanah di Kertasari, Bandung Barat longsor, 1 rumah warga hancur. Minibus tabrak bagian belakang truk hingga ringsek di Tol Cipali, 1 orang tewas. Tak tahan dengan tingginya harga kedelai impor, perajin tahu tempe di Jawa Barat memutuskan mogok produksi selama 3 hari mulai 17 Oktober mendatang. Informasi pertama, hujan deras menyebabkan tebing sekaligus tembok penahan tanah di Kertasari, Bandung Barat longsor. Akibatnya 1 rumah warga hancur dan 4 rumah terancam terkena longsor. Beginilah kondisi rumah Irman usai diterjang longsor pada Selasa pagi, ambruk rata dengan tanah. Selain rumah Imran, 4 rumah warga di Kampung Mekarsari, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung Barat yang bersebelahan dengan rumah Imran juga terancam terkena longsor. 4 orang penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri saat mendengar suara gemuruh sebelum longsor terjadi. Hujan deras. Pertama awalnya dari belakang pondasi, habis lah rumah yang di bawah. Udah rata dengan tanah ini Pak ya? Udah rata dengan tanah. Pak, ini nggak ada korban Pak ya? Korban nggak ada, alhamdulillah bisa dievakuasi. Oke. Sebelumnya sudah mulai disuruh dikosongkan lah. Tebing sekaligus tembok penahan tanah setinggi 10 meter ini longsor disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi sejak Senin malam sehingga membuat tanah labil dan bergerak. Sebelumnya longsor juga terjadi di beberapa wilayah di Bandung Barat seperti Wangunjaya, Cisomang Barang, dan Cideta. Sedang longsor di wilayah Kertawangi menutup akses jalan desa, namun material longsor sudah dibersihkan sehingga jalan bisa kembali dilalui kendaraan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Diduga kondisi sudah lapuk ditambah diguyur hujan. Atap sebuah masjid di Kalipucang, Pangandaran ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hanya saja barang-barang ada di dalam masjid rusak. Senin malam, atap Masjid Jami Uswatun Hasanah yang berada di Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran ambruk. Tidak ada yang tersisa, seluruh barang yang ada di dalam masjid termasuk pengeras suara dan kubah masjid rusak. Ambruknya atap masjid diduga karena kondisinya sudah lapuk dimakan usia, ditambah guyuran hujan deras sejak beberapa waktu lalu. Pengurus masjid yang dibantu warga pasrah, mereka hanya bisa membersihkan puing-puing atap yang berserakan di lantai. Peristiwa ini diketahui terjadi pada Senin malam usai jemaah masjid pulang dari peringatan Maulid Nabi. Terus pulang nggak lama lagi, berapa menit, paling ada sekitar 20 atau seperempat jam itu nggak terdengar ada suara kayak mobil lari kenceng gitu. Tapi ternyata nggak ada apa-apa, terus ada yang tok 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 gitu. Terus nggak lama lagi ada yang nyusulin ke rumah, katanya masjid ambruk. Rencananya Masjid Jami Uswatun Hasanah akan dibangun kembali. Saat ini pengurus masjid berharap ada bantuan dari donatur agar proses pembangunan masjid bisa segera dilaksanakan dan cepat rampung. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Dilanda hujan deras dan angin kencang, dinding gedung serbaguna di Arjasari, Bandung roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah remaja yang sedang asik bermain futsal di sebuah gedung di kawasan Arjasari, Kabupaten Bandung, dikagetkan dengan tembok roboh. Mereka kemudian menyelamatkan diri berlari keluar gedung. Peristiwa yang terjadi pada 9 Oktober lalu sekitar pukul 5 sore sempat mendapat perhatian dari warganet di media sosial. Diduga dinding gedung roboh akibat dilanda hujan deras disertai angin kencang. Meski begitu, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Hujan disertai angin
Kebetulan ada beberapa orang yang sedang siap-siap untuk main futsal. Tapi alhamdulillah karena ada pekerja yang lihat benteng udah mulai goyang, sehingga pekerja nyuruh pemain futsal sudah pada keluar. Hitungan detik, 25 detik, benteng bagian kiri lapang udah langsung ambruk semua. Itu ada korban luka atau enggak? Alhamdulillah buat korban tidak ada korban. Dinding gedung yang roboh hingga saat ini masih diperbaiki. Operasional gedung serbaguna ini untuk sementara ditutup beberapa hari ke depan menunggu perbaikan selesai. Kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Tanah bergerak kembali melanda Desa Giri Mukti, Singajaya, Garut. Akibatnya 5 rumah rusak, lantai dan temboknya retak. Warga saat ini berharap pemerintah merelokasi mereka ke tempat yang lebih aman. 60 rumah di Desa Giri Mukti, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut terdampak oleh tanah bergerak. 5 diantaranya kondisinya rusak parah, lantai rumah serta dindingnya retak sehingga tidak bisa dihuni. Sebelumnya tanah bergerak juga merusak 8 rumah sehingga jumlah keseluruhan rumah yang rusak ada 13 unit. Warga yang rumahnya rusak tidak bisa berbuat banyak. Mereka memilih mengungsi ke rumah saudara atau kerabat. Warga berharap pemerintah segera merelokasi mereka ke tempat yang lebih aman. Yang terdampak 5 yang udah terdampak ini ya, yang baru itu, yang lama ada 8. Ini kan yang terbaru ya. Kalau melihat situasi ini pasti maunya direlokasi. Hujan yang terus mengguyur wilayah Garut membuat warga khawatir tanah bergerak kembali terjadi. Pasalnya fenomena tanah bergerak di Desa Giri Mukti, Kecamatan Singajaya sudah terjadi sebanyak 2 kali. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Seekor ular sanca kembang berukuran 2 meter berhasil ditangkap warga Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor. Ular diduga masuk ke permukiman warga saat terjadi hujan. Sesampainya di Kampung Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, anggota pemadam kebakaran yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait penemuan ular sanca langsung mendatangi kandang hewan melata ini. Ular ini akan dibawa damkar, kemudian akan dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Ular sanca sengaja diberikan kepada anggota damkar pada Senin siang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya menjaga keselamatan anak-anak. Sebelumnya pada Minggu pagi, ular sanca ini ditemukan warga. Ular ini masuk ke dalam rumah saat hujan dan banjir terjadi di wilayah ini.